Ouija tahun 2014. Saya yakin kalian pasti sudah pernah dengan berani main pemanggilan arwah bareng geng masa kecil, tapi ujung-ujungnya jadi ketakutan sendiri. Misalnya Jalangkung. Menyebutnya aja aku udah merinding. Ngomong-ngomong, kalian jangan pernah berani macam-macam dengan hal pemanggilan arwah, apalagi tidak punya ilmunya. Karena bisa jadi mereka akan muncul dan mengganggu kalian setiap detik. Bahkan bisa jadi mereka betah mengganggu hidupmu. Serem kan? Sebelum kita lihat kisah lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe Alpha Story ya. Akan ada video baru setiap harinya. Boleh request kok, tulis judulnya di kolom komen ya. Kejadian tentang pemanggilan arwah tergambar nyata, jelas dan menyeramkan di film Ouija. Film ini dimulai dengan adegan dua orang anak kecil di kamar yang sedang bermain. Apakah itu permainannya? Ya tentu saja, permainan pemanggil arwah. Nah, lihat, bukan cuma kita yang main pemanggilan arwah, tapi anak kecil dari barat pun main juga. Tapi bedanya alat permainan mereka lebih unik. Ada papan berbentuk seperti segitiga dan berlubang. Kemudian ada juga papan bertuliskan Ouija, ada kata yes dan no, alfabet lengkap, bilangan lengkap, dan ada kata goodbye. Paket lengkap permainan pemanggil arwah ini disebut papan Ouija. Kembali ke adegan dua anak tadi ya. Mereka adalah Debbie dan Lane. Debbie mengajak sahabatnya bermain permainan pemanggil arwah. Pertama-tama Debbie menjelaskan peraturan permainan pemanggil arwah. Pertama, jangan pernah main permainan ini sendirian. Kedua, sebagai permulaan, lingkari papan sekali untuk tiap pemain, lalu ucapkan sebuah mantra. Sebagai teman kita berkumpul, hati kita harus jujur. Lane pun mengikuti apa yang dikatakan Debbie dengan wajah serius. Sampai di step ini permainannya cukup ribet ya. Lanjut, setelah mengatakan kalimat pertama dalam mantra, mereka mengucapkan kalimat selanjutnya secara bergantian. Mereka mengucapkan, arwah mendekatlah, kupanggil kau. Adakah seseorang yang bersama kami? Setelah mengucapkan mantra tersebut, Debbie yang terlihat lebih mahir tentang permainan pemanggil arwah ini kembali menjelaskan kepada Lane. Jika ada hantu di sekitar mereka akan bisa melihatnya lewat lubang pada papan yang berbentuk segitiga. Tak ayal, Lane pun mencoba melihat sekitar dengan papan berlubang tersebut. Benar saja, Lane benar-benar melihat suatu makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Menegangkan bukan? Adegan tadi adalah adegan awal. Jangan harap kalian bisa dengan senyum penuh cinta menonton adegan selanjutnya dalam film ini. Tapi film ini tidak akan pernah membuat kalian para pecinta horor kecewa. Setelah adegan awal tadi, keadaan dalam film ini berpindah ke kehidupan di 17 tahun kemudian saat Debbie dan Lane beranjak dewasa. Saat itu Lane mengajak Debbie pergi ke sebuah acara. Namun Debbie menolak tawaran itu karena orang tua Debbie sebentar lagi tiba di rumah dari luar kota. Jadi Debbie tidak mungkin bisa pergi dari rumah. Tanpa kecewa, Lane pun pergi dari rumah Debbie. Saat kembali ke dalam rumah, Debbie tiba-tiba melihat ada papan Ouija dan ia pun menginjak lubang papan Ouija yang tiba-tiba ada di lantai. Kemudian, saat Debbie mengambil papan berlubang tanpa disadari, ia terasuki dan bertindak aneh. Ia menarik kabel lampu dan menggantungkan dirinya sendiri dengan kabel tersebut. Debbie pun tewas mengenaskan. Apakah ini hanya karena memegang papan Ouija? Scene dilanjutkan dengan adegan Lane bersama kekasihnya. Mereka sedang asik berbincang di restoran yang kemudian juga dihadiri oleh Iz, teman Lane. Saat mereka asyik melanjutkan obrolan, Lane mendapatkan perintah untuk secepat mungkin pulang ke rumah dari ayahnya. Tiba di rumah, ayah Lane menyampaikan bahwa Debbie sudah tewas. Lane, Iz, kekasih Lane, dan Pete kekasih Debbie pun hadir ke prosesi pemakaman Debbie. Merasa sangat kehilangan, Lane pun masuk ke kamar Debbie, melihat kenangan-kenangan yang diabadikan di foto yang terpajang cantik di kamar Debbie. Saat ibu Debbie tiba di kamar tersebut, Lane langsung memeluknya haru. Mereka berdua sangat kehilangan, hingga ibu Debbie meminta Lane sering berkunjung dan menjaga rumah mereka. Saat itu, orang tua Debbie ingin menenangkan diri atas perginya Debbie secara mendadak. Lane pun menyetujui dan ia pun beberapa kali tinggal dan menengok rumah Debbie. Ia juga diminta untuk menjaga adik Debbie, Sarah, selama orang tua Debbie pergi keluar kota.
Di tengah malam, Sarah ingin pergi dengan kasihnya. Merasa perlu menjaga amanah, Lane menegur Sarah untuk tidak keluar rumah malam-malam. Namun teguran itu pun tidak berhasil. Sarah tetap pergi dengan kasihnya. Esok harinya, Lane mengajak Pete untuk mengecek rumah Debbie. Lane kemudian masuk ke kamar Debbie. Tanpa sengaja, ia melihat papan Ouija yang dulu pernah ia mainkan bersama Debbie. Entah kenapa ia pun membawa papan itu pulang ke rumahnya. Untuk apakah papan Ouija itu dia bawa? Keesokan harinya, Lane menyampaikan kepada Iz dan kekasihnya bahwa ia merasa ada yang aneh saat memasuki kamar Debbie. Lane berinisiatif mengajak kekasihnya dan Iz bermain papan Ouija untuk memanggil arwah Debbie demi mendapatkan fakta penyebab tewasnya Debbie. Setelah menerima beberapa penolakan dari kekasihnya dan Iz, mereka pun sepakat bermain papan Ouija di rumah Debbie. Mereka bermain papan Ouija tepat di mana Debbie ditemukan tewas. Secara mengagetkan, mereka pun menemukan Pete ada di sana. Kemudian mereka pun mulai bermain papan Ouija dan menyebutkan mantra khas Ouija. Tiba-tiba, papan segitiga berlubang itu mengarah ke kata yes di papan, yang artinya ada arwah Debbie di dalam rumah tersebut. Namun teman Lane yang lain mengatakan hal tersebut adalah lelucon. Bagaimana mungkin bisa berbicara dengan orang yang sudah jelas tidak bernyawa? Saat Lane menanyakan kepada arwah yang ia yakini ada, apakah ada yang ingin kau katakan Debbie? Huruf eja yang menjadi kalimat, hai teman, sebagai respon bahwa Debbie benar-benar ada di sana. Mereka pun sama-sama tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Mereka saling menyalahkan satu sama lain bahwa ada di antara mereka yang sengaja menggerakkan papan Ouija tersebut. Di tengah perdebatan itu, lampu pun mati seketika. Nah kan, siapa suruh main-main papan pemanggil arwah? Datang kan dia sekarang? Karena takut dan tidak mengerti apa yang terjadi, mereka pun pulang. Esok hari di rumah Lane, neneknya menemukan papan Ouija ada di kamar Lane. Nenek pun menegur Lane untuk tidak bermain dan bermacam-macam dengan benda aneh itu. Seolah nenek itu paham betul mengenai papan Ouija, ia pun meminta Lane membuang papan Ouija tersebut. Di lain tempat, kekasih Lane pulang dari kampus dengan menaiki sepeda trendinya, melewati lorong yang gelap sebagai jalan pintas menuju rumahnya. Ia pun mendengar suara orang lain di lorong tersebut. Bukan orang yang ditemuinya, ia malah menemukan troli penuh dengan belanjaan dan kapur yang terjatuh di dekat kakinya. Saat ia mengambil kapur tersebut, tiba-tiba troli tadi berjalan sendiri tanpa ada yang memegang atau mendorongnya. Sontak ia pun kaget dan menyalakan senternya ke arah troli tersebut. Ia pun kembali dikagetkan dengan adanya tulisan, hai teman, di langit lorong itu. Di samping itu, Iz dan Pete juga didatangi tulisan, hai teman. Namun Lane mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dan tertutup sendiri. Kemudian Lane pun menemukan tulisan hai teman di layar komputernya. Esok hari mereka semua berdiskusi tentang tulisan hai teman itu, hingga mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Debbie dan memainkan papan pemanggil arwah. Saat itu, Pete, kekasih Debbie, seolah mengetes arwah yang diduga tersebut dengan sebuah pertanyaan yang hanya Pete dan Debbie lah yang tahu jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah tentang tempat yang Pete dan Debbie kunjungi saat pertama kali berkencan. Jawaban arwah tersebut pun salah. Pete mengatakan arwah tersebut bukanlah Debbie. Saat Lane memastikan hal tersebut dengan menanyakan kepada arwah itu, arwah pun menjawab ia bukanlah Debbie. Lane pun teringat kata Debbie saat mereka kecil. Jika ingin melihat arwah, lihatlah melalui papan segitiga berlubang. Lane pun melihat ada sosok wanita yang duduk di kursi di hadapan mereka. Papan pun bergerak sendiri dan menunjukkan kata lari dan ibu. Saat Lane melihat kembali dengan papan segitiga berlubang, ia pun melihat ada sosok ibu-ibu yang menyeramkan. Mereka pun lari kocar-kacir keluar dari rumah Debbie. Mereka sangat ketakutan dan memutuskan untuk tidak lagi bermain papan Ouija terkutuk itu. Lane dan kekasihnya yakin bahwa arwah yang mereka panggil memburu dan meneror mereka. Kemudian Lane mengajak Pete ke rumah Debbie untuk mencari sesuatu yang bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Pete menemukan foto seorang ibu dan 2 orang anak. Mereka pun mencari tahu tentang siapa wanita dan anak-anak yang ada di dalam foto itu. Lalu mereka menemukan informasi
bahwa anak di dalam foto itu bernama Doris Zander, yang diakui sebagai arwah wanita yang muncul saat mereka bermain Ouija. Doris pun ternyata memiliki saudara yang dirawat di rumah sakit. Tak menunggu lama, Lane langsung menemui saudara Doris dan menceritakan apa yang selama ini terjadi dan memohon bantuan agar ia dan teman-temannya keluar dari masalah ini. Saudara Doris menjelaskan, jika ingin menghentikan arwah Doris, maka Lane harus menggunting jahitan di mulut mayat Doris yang ternyata mayatnya terletak di lorong bawah tanah rumah Debbie. Kemudian, malamnya Lane dan teman-temannya bergegas pergi ke lorong tersebut. Namun tiba-tiba, kekasih Lane ditarik oleh hal yang tak terlihat. Setelah menemukan kekasihnya, ternyata Lane menemukan mayat Doris. Kemudian ia pun langsung menggunting jahitan yang ada di mulut mayat tersebut. Setelah kejadian tersebut, Pete pulang ke rumah dan mendapati Debbie ada di dalam kamarnya. Namun jelas saja itu bukan Debbie, melainkan arwah Doris. Kemudian Pete pun dirasuki arwah Debbie dan seketika mulutnya dijahit dan ia tewas. Di lain tempat, Lane mendapatkan kabar dari kekasihnya bahwa Pete tewas. Esok hari, Lane langsung menemui saudara Doris di rumah sakit dan menyampaikan bahwa Pete tewas. Saudara Doris menjelaskan bahwa itu adalah ulah ibu Doris yang ingin membunuh siapa saja yang mainkan Ouija. Kesalnya, semua yang disampaikan saudara Doris kepada Lane adalah bohong. Akhirnya Lane menanyakan kepada neneknya yang juga mengetahui tentang Ouija dan arwah di dalam permainan itu. Nenek Lane menjelaskan akan sangat sulit memutuskan arwah dari permainan Ouija itu. Namun nenek menyampaikan bahwa membakar mayat Doris dan papan Ouija secara bersamaan bisa menjadi solusi untuk menghancurkan arwah jahat itu. Di sisi lain, pacar Lane tak luput dari kekejaman arwah jahat itu. Ia pun terbunuh di rumahnya setelah ia melihat sosok mirip Lane. Kemudian saat Lane tiba di rumah Debbie, ia melihat kekasihnya sudah menjadi mayat hidup. Saat Lane dan Sarah mulai menyalakan api untuk membakar papan Ouija, tiba-tiba Sarah tertarik ke dalam lorong. Lane lalu teringat tentang permainan pemanggil arwah Ouija. Lalu ia memainkannya agar arwah tersebut datang menghampiri Lane. Saat arwah Doris menyerang Lane, arwah Debbie pun datang membantu Lane. Saat itu juga, Sarah mulai membakar papan Ouija dan mayat Doris. Kemudian, arwah Doris pun lenyap. Mission complete.